Obrolan Jumat Mubarak. Nah, soal akhlak banyak kita tahu orang persis. yang sudah macam-macam dia buat karena kenikmatan contoh jadi hidupnya itu. Inilah obrolan Jumat Mubarak bersama Muhammad Haikal Dapitan. Sajadah panjang terbentang dari kaki buayan sampai ke tepi kuburan hamba bila mati. Sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan sujud di atas sajadah yang panjang ini, diselingi sekadar interupsi mencari rezeki, mencari ilmu, mengukur jalanan seharian. Begitu terdengar suara azan, kembali tersungkur hamba. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama saya Muhammad Haikal Dapitan pada program acara Obrolan Jumat Mubarak ya. Dan hari ini mudah-mudahan Anda para pendengar setia Obrolan Jumat Mubarak dan kita tentunya yang hadir di studio Pro 1 RRI Ternate masih terus diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan misi bersama, mencerdaskan umat dan terus bergerak untuk berdakwah. Dan tak lupa juga salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada segenap keluarganya, para sahabat, kepada para tabi'in, ulama, yang juga kepada orang-orang yang senantiasa menjadi pengikut beliau hingga akhir zaman. Pendengar dimanapun Anda berada, saya Muhammad Haikal Dapitan akan menemani ruang dengar Anda selama 1 jam ke depan dengan tema salat dan keutamaannya. Di sini telah hadir narasumber yang sangat luar biasa dan tentunya sudah tidak asing di ruang dengar Anda pendengar sekalian, dan saya akan menyapa sekaligus mudah-mudahan sebentar nanti pemaparan yang akan disampaikan ini setelah ditunggu-tunggu oleh pendengar sekalian. Baik, langsung saja yang pertama Ibu Dr. Basaria Nainggolan MAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Haikal sehat? Sehat alhamdulillah. Bung Roni sehat tuh? Sehat lagi. Lupa. Ya.
Cuma tahu R saja, R. Iya, Roni. Beliau ini sangat Semangat. paling banyak partner nih Ekal Iya. di obrolan Jumat Mubarak. Ya. Ibu Dr. Basaria, seperti yang kita ketahui, beliau adalah Ketua Lembaga Konseling Syariah IAIN Ternate. Baik, mudah-mudahan dengan hadirnya Ibu Dokter di sini juga bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat Maluku Utara yang mendengarkan kita pada pagi hari ini. Yang kedua, Ibu Ustazah Marwa SAG MHI, Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Ternate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang kedua atau ketiga? Keempat kakak apa ya? Keempat ya. Dan mudah-mudahan Masih ibu juga, lama lagi. ibu juga tidak bosan-bosan untuk hadir di sini. Sibuk. Iya. Ketua Prodi itu memang sibuk. Iya sibuk tapi Ini tadi Ibu todong ini. todong langsung kemari. Memang luar biasa. Semangat dakwanya Ustazah, Ibu Iya. Dokter ini mudah-mudahan membuat kita termotivasi anak-anak muda. Ya. Dan yang ketiga ada Adik Nur Aji, mahasiswa semester 1 Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir juga di dengar-dengar nih. Aji juga adalah salah satu mahasiswa yang berprestasi di Prodi Fakultas Syariah. Yang mudah-mudahan sebentar nanti Torah bisa bincang-bincang dengan Nur Aji juga. Ya. Baik, langsung saya persilakan kepada narasumber pertama. Siapa dulu nih? Baik, Ibu Dr. Basaria Nenggolan untuk memberikan pengantar terkait dengan tema kita, solat dan keutamaannya. Silakan Ibu Doktor. Baik, makasih Ustadz Eka. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi kata innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi kata sholli itu kalau secara kontekstual itu juga ada hubungannya dengan sholat ya, Bung Apa ya. Jadi ini hari Jumat, jadi kita banyak-banyak bersahabat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendengar RRI yang berbahagia di hari Jumat ini, sengaja kami datang dari Fakultas Syariah IAIN Ternate ya. Jadi kami juga punya lembaga konseling syariah ya. Hari ini kami hadirkan mahasiswa kami Aji Nur ya. Nur Aji terbalik lagi. Nur Aji semester 1. Tapi dia memang kalau praktik sholat dengan ibu dia nomor 1 tuh langsung hadir ya. Iya, dan dia juga hafal Al-Quran ya. Hafiz 15 juz. Iya, 15 juz. Jadi dari pondok ya. Ya, jadi mahasiswa juga harus kita beri motivasi ya untuk berdakwah. Kemudian hadir juga Ibu Marwah ya sebagai koordinator Prodi. Setia Ibu Dokter Basaria. Ya, Ustazia. Jadi kami di Fakultas Syariah itu ada namanya Prodi Hukum Keluarga, dan saya juga kalau nggak salah Ustadz Haikal itu S2-nya Hukum Keluarga Islam toh? Iya. Baik. Ada dua hal yang mungkin kenapa kita mengangkat tema sholat di hari ini ya. Yang pertama, bulan ini adalah bulan Rajab. Ya, bulan Rajab, 27 Rajab itu sebagaimana mungkin kita sudah banyak tahu ya, ketika Nabi diberangkatkan atau dinaikkan ya ke Sidratul Muntaha ya, adalah tentang penerimaan wajibnya sholat. Jadi ada beda di antara semua ibadah yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi khusus ibadah sholat ini Nabi dinaikkan. Jadi memang salah satu hikmah daripada sholat ini juga akan menaikkan derajat kita umat Islam ya, kalau kita melaksanakan itu. Yang pertama. Yang kedua,
tema kita ini mundur. Kemarin kan Haikal kapan kita tema Hari Ibu itu toh. Jadi Mundur. kita mundur 22 Desember itu kan Hari Ibu. Ya. Jadi mana saya mau menghubungkan dengan sholat, bagaimana peran ibu dalam mengingatkan anaknya untuk sholat. Karena di sini sholat itu sebagai perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi motivasi itu juga harus didukung oleh keluarga. Bagaimana keluarga atau ibu ya atau ayah untuk selalu mengingatkan anaknya untuk sholat. Kalau anak saya jauh tiap pagi nak sholat subuh, ayo, ya penting kita chat kita ini ya. Itu jadi ada dua hal yang kita kaitkan. Kemudian tadi saya minta Bung Roni ya, nggak salah lagi. Kenapa lagunya Sajadah Panjang? Roni nggak mau tanya dulu. Tanya dulu sama saya. Kenapa sampai? Iya, sajadah panjang toh. Saya mau nangis ya kalau sajadah itu kadang ya bisa sampai lusuh, berdebu, nggak dipakai. Sebagian kita mungkin saya. Tetapi sajadah itu memberikan tempat atau sarana bagi kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi lagu Bimbo ini luar biasa. Jadi banyak lagu-lagu Bimbo ini tentang tentang agama ya gitu. Jadi sajadah itu merupakan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada tiga yang mesti kita miliki: sajadah ya, tasbih dan Al-Quran. Itu nggak boleh lepas itu dari setiap waktu sholat itu ya. Kemudian sajadah ini mengingatkan kita kan kewajiban. Tadi kan terdengar suara azan, itu langsunglah kita sholat, tinggalkan semua apa yang kita kerjakan ya. Jadi lagu-lagu ini juga bisa memberikan inspirasi bagi kita bahwa ada makna tertentu daripada sajadah ini. Baik Ustadz Haikal, mungkin untuk untuk memberikan materi yang kita kasih dulu untuk mahasiswa kita ya, Nur Aji, untuk memberikan bagaimana sholat dan keutamaannya ya. Nanti baru saya sambung ya. Ibu Marif saja. Baik, mahasiswa dulu. Oke. Baik adik Nur Aji, silakan berikan pengantarnya terkait dengan tema kita salat dan keutamaannya. Silakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala dini umuri dini wa dunya wa sallallahu wasallam ala tamman akmalan nabiyina Muhammadin alaihi salatu wassalamu amma ba'd. Baik, terima kasih kepada Ustadz Muhammad Haikal, juga kepada Ibu Dr. Basyariah, Ustazah Marwa yang merupakan koordinator prodi saya. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadiran kita Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga di insyaallah Jumat yang berkah ini kita masih bisa untuk tetap melaksanakan ibadah dan tujuan kita sebagai umat Islam, yaitu tetap berpegang teguh kepada agama kita, yaitu yakni Islam. Dan tak lupa pula juga salawat serta salam kita hanturkan kepada junjungan tertinggi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, para keluarga beliau, para sahabat dan para pengikutnya, baik tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Semoga kita termasuk dari golongan mereka salah satunya. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum masuk ke pembahasan salat dan keutamanya, saya di sini ingin memberikan sebuah pengalaman saya, yaitu beberapa bulan yang lalu saya sempat mengikuti survei di salah satu lembaga, yaitu yang nama lembaganya Rumah Bina Umat, yang dimana itu adalah salah satu unit atau salah satu agen dari Loga-Loga Institute atau yang disingkat dengan Logis Maluku Utara. Nah, pada saat survei itu saya bertugas sebagai salah satu penguji untuk menanyakan kepada itu, surveinya kita terfokus kepada Gen Z di SMP sama SMA. Nah, pada saat
Di situ bertujuan untuk supaya kami mengetahui bagaimana keadaan anak-anak zaman muda zaman sekarang, apakah mereka masih tetap melaksanakan sholat 5 waktunya atau ibadahnya mungkin dari mengaji, ibadah dan setelah kami telusuri ternyata banyak sekali anak-anak muda di zaman sekarang yang memang mereka meninggalkan ibadah-ibadah mereka, dan ada salah satu juga yang menjawab kalau dia terakhir kali sholat itu pada saat Idul Fitri. Itu naudzubillah kita. Jadi, dan juga ada yang saya sempat tanya, itu kata mereka, itu kapan terakhir kali kamu ngaji, dan jawabannya itu sangat naudzubillah sekali, karena katanya dia tidak pernah sama sekali belajar Al-Quran padahal dia orang Islam. Nah itu, jadi ini juga peran penting buat orang-orang tua di rumah, dan juga untuk sanak saudara, itu hendaklah kita saling mengingatkan antara satu sama lain, karena itu adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim. Sebagaimana di hadis Nabi SAW, khairun nasi anfa'humun nas, sebaik-baiknya manusia adalah yang memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Baik, saya tidak langsung, langsung saja saya masuk kepada materinya tentang sholat. Sebenarnya apa sih ini dengan sholat? Baik, dari sekian banyaknya definisi sholat, saya ambil satu saja yang sangat berisi, yaitu sholat adalah rangkaian peribadatan yang berisi dengan doa-doa agar kita saling mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sholat juga dia memiliki keterkaitan bahasa, atau dia mempunyai hubungan bahasa dengan kata silah. Silah sendiri di dalam bahasa Arab itu artinya adalah hubungan. Nah, jadi sholat adalah merupakan salah satu hubungan antara manusia itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu pentingnya, karena jikalau kita mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah Allah akan bantu urusan kita. Karena kita tidak akan mudah untuk menghadapi ujian atau musibah di dunia ini, melainkan itu Allah ringankan. Misalnya, jika si fulan A itu dia diberikan ujian yang begitu berat, misalnya seperti kalau di mahasiswa dikasih tugas banyak, nah itu langsung kayak wah ini tugasnya banyak gak bisa dikerjain. Nah sedangkan si fulan B itu dia dikasih tugas yang porsinya itu sama dengan si fulan A, namun dia tidak mengeluh. Karena apa? Karena itu disitulah Allah memberikan dia ketenangan hati agar dia bisa mampu melapangkan dada untuk menerima atas semua apa. Dia langsung dia bilang, oh jadi ini semua ada hikmahnya, biar kedepannya saya bisa lebih baik lagi, menjadi orang yang lebih baik lagi. Baik. Dan juga merupakan kepentingan sholat itu salah satunya dia adalah ibadah yang sering sekali disebut di dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Baqarah disebut aqimus shalah, di An-Nisa aqimus shalah, di Al-Imran aqimus shalah, banyak sekali. Jadi sangat penting. Dan juga dia merupakan salah satu ibadah yang paling tinggilah derajatnya setelah syahadat, berdasarkan hadis dari Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, anaknya Umar bin Khattab, salah satu khulafa ar-rasyidin, bahwasanya dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kamu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah, dan tunaikan salat. Jadi begitu agungnya ibadah salat ini. Baik. Kemudian saya ingin sedikit menyebutkan mengenai keutamaan salat. Nah, jadi apa sih kepentingan dan apa sih untungnya kalau kita salat? Baik, yang pertama yang bisa kita ambil dari Al-Quran, surat Al-Ankabut, surat ke-29 ayat ke-45 yang berbunyi, utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Jadi yang artinya utlu ma uhiya ilaika minal kitab, bacalah padamu tentang apa yang diwahyukan kepadamu, Alkitab, yakni Al-Quran. Wa aqimis shalah, dan tunaikanlah salat. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah kita dari perbuatan-perbuatan yang keji dan perbuatan-perbuatan yang munkar. Wala dzikrullahi akbar, dan sesungguhnya salat itu juga merupakan salah satu bentuk dari peribadahan kita yang begitu agung kepada Allah. Wallahu ya'lamu ma tasnaun, dan sungguh Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Baik, jadi
Salah satu keutamaan sholat itu agar kita bisa tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau misalnya seseorang itu dia agar mau dia tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan dia tetap untuk beristiqomah serta menjauhi dari perkara-perkara yang buruk, hendaklah dia menjaga sholatnya, karena ini adalah juga merupakan salah satu amalan yang dihitung, yang dihisab di hari kiamat pada pertama kali berdasarkan hadis dari Abu Daud. Bahwasanya Rasulullah SAW, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamah as-shalah. Jadi sesungguhnya salah satu amalan yang paling pertama dihisab di hari kiamat adalah salat. Idza salahat salahat fasirul amalu wa idza fasadat fasadat fasirul amal. Dan apabila salatnya baik, maka amalan-amalan yang kecil yang lain tersebut pun akan mengikutinya. Dan apabila salatnya buruk, maka amalan-amalan yang lain pun akan ikut buruk. Jadi sebaiknya bagi kita untuk selalu menjaga salat kita. Insyaallah semoga kita termasuk dari orang-orang yang bisa menjaga salat sampai majal menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, luar biasa ya. Tadi pengantar sekaligus mungkin rangkaian pembahasan terkait dengan salat, luar biasa. Mahasiswa ibu dari Fakultas Syariah Fakultas Syariah yang Ternate ya, prodi Akhwal Syariah. Keluarga Islam. Baik, ini saya mahasiswanya. Jangan sampai kalah ketua prodinya. Ketua prodinya akan lebih mendalam lagi. Kalau tadi kan amanahkan. Berarti tadi tuh bawangnya ini kuli-kuli isi di dalam. Coba kita dengar langsung pergantar dari Ustazah Marwiyah SAGMHI. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum untuk seluruh Soalnya kita tahan dulu nanti baru Ustazah sambung lagi. Betul. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Abdul Ustadz. Ya, Pak Abdul. Silakan Pak Abdul. Tema kita salat dan keutamaannya. Ingin bertanya? Silakan. Artinya begini. Saya sendiri tahu orang saja bilang mengucapkan 2 kalimat syahadat itu kan berarti bahwa secara Muhammad itu adalah utusan Allah. Jadi apa yang Muhammad Rasulullah sampaikan itu adalah dia adalah menyampaikan apa yang lewat Allah kepada dia sampaikan kepada umatnya. Artinya supaya orang tahu itu. Tapi bagaimana keadaan model sekarang ini kan lebih utamakan itu bukan masalah salat dan utamanya, tapi ibu aktif lebih utamakan itu adalah gadget media-media yang itu lebih dominan. Bagaimana anaknya sholat, bagaimana cucunya bisa sholat, ibunya cuma duduk lalu anak cucu bapaknya dengan kopi rokok lalu main hati lalu anak itu bagaimana. Jadi saya mohon kalau boleh lebatkan itu dari lembaga yang kecil dari KPI atau dari majelis taklim itu supaya bisa kasih pencerahan supaya dia bisa bermanfaat. Ini kan orang semua yang lain tidak pernah dengar radio ini lagi. Cuma ya bagaimana tahu lagi keadaan sekarang ini. Alhamdulillah ada mahasiswa yang alhamdulillah sekali pernah ada generasi muda yang begitu. Alhamdulillah, terima kasih kepada itu. Adik siapa itu namanya itu? Nur Haji. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Silakan Ustazah dulu dari tadi belum siaran. Tak lama siaran habis saya terbicara. Kalau memberikan materi pemaparan, silakan. Baik, saya mungkin tak perlu kasih materi, langsung tanggapi saja dulu yang ini saja. Tadi betul menarik sekali yang Pak siapa tadi? Pak Abdul ya.
Betul sekali Pak Abdul katakan, di zaman sekarang karena mungkin pengaruh juga perkembangan teknologi, semuanya pegang HP, semuanya lebih fokus ke media sosial, sehingga sebenarnya bukan cuman ini melanda generasi Z seperti yang dikatakan tadi oleh Ananda Nur Aji. Jika survei itu kemudian dialihkan ke generasi-generasi tua, generasi orang tua, kemungkinan mungkin jawaban-jawaban itu akan kita dapatkan juga. Ya, karena itu kenapa tadi Ibu Dr. Basaria mengatakan tadinya tema ini kita mengkaitkan dengan bagaimana peran ibu, bagaimana peran orang tua untuk kemudian memberikan pendidikan persoalan sholat. Betul kata Pak Abdul tadi, kalau tentang sholat dan keutamaannya semuanya orang tahu. Sebenarnya semuanya orang tahu. Yang namanya umat Islam itu semuanya tahu. Bagaimana sholat, bagaimana keutamaannya itu mungkin itu nggak perlu lagi kita jelaskan ke mereka. Mereka tahu dengan sendirinya. Cuman kelalaian sebahagian orang tua yang seperti Pak Abdul contohkan tadi, tidak ada keteladanan. Terkadang orang tua cuman hanya menyuruh tok saja, tapi tidak memberikan contoh praktis. Terkadang orang tua nyuruh, ayo sholat, tapi dia sendiri mungkin masih pegang HP atau lain sebagainya, sementara azan sudah berkumandang. Nah, kenapa dalam keluarga itu saya mandangnya dari perspektif hukum keluarga ya. Kenapa keluarga itu orang tua sebenarnya yang punya pegang peranan yang sangat penting. Jadi sholat ini merupakan ajaran utama dan pertama kali setelah tauhid tentunya, setelah syahadat yang harus ditanamkan sama orang tua. Tadi hebat Ibu Dr. Basaria, walaupun anaknya semuanya di luar, tidak ada yang bersama beliau, Bu Basaria tetap intens mengingatkan mereka intens. Nah, apakah ada orang-orang tua seperti itu keseluruhan? Mungkin sebagian malah cuekin aja seperti itu kan. Menurut sebagian orang tua, karena kita belum melakukan survei juga, mungkin sebagian orang tua berpikir persoalan sholat nanti jangan tunggu, mereka pasti sadar sendiri. Kesadaran sendiri, dan itu hubungan personal dengan Tuhan. Itu tidak seperti itu, karena kenapa? Peran orang tua di sini yang sangat penting. Ya, banyak generasi Z juga yang seperti Nur Aji, saya rasa di luar sana banyak juga. Kita tidak bisa memukul rata, tetapi memang disinilah pentingnya penanaman ajaran agama dalam keluarga. Itu sebenarnya itu kunci utamanya itu dalam keluarga, itu yang pertama. Kalaupun kemudian anak mendapatkan pendidikan formal di luar sana di tingkat sekolah dan sebagainya, itu sebenarnya hanyalah pendidikan tambahan. Yang utama itu dalam keluarga. Saya rasakan betul. Saya anak semua, generasi Z semua, mungkin karena saya anak tertua itu kelas 3 SMA, itu memang aturan sholat itu memang harus diperketat, tidak bisa tidak. Anak saya, kalau papanya kalau soal sholat tidak ada tawar menawar, tidak ada tawar menawar kalau soal sholat. Mesti bagaimanapun sholat itu tidak ada kata bilang tunggu nanti, sehingga bahkan petua suami saya jarang ke masjid, padahal masjid dekat, hanya untuk supaya kita berjamaah di maghrib. Dia khawatir kalau saya tidak tuntung, tidak berjamaah, itu mereka nanti tunggu dulu karena HP nggak bisa. Kata Pak Abdul, betul, zaman sekarang terkadang anak-anak sulit sekali dipisahkan dari yang namanya HP. Jadi amat sangat betul kata Pak Abdul bilang, kalau tentang sholat dan keutamaannya itu mungkin tak perlu dipanjang lebarkan, dijelaskan ke masyarakat dan ini itu betul. Tapi lihat kenyataannya sekarang, pengaruh teknologi, pengaruh perkembangan iptek sekarang ini amat sangat harus dikhawatirkan sih sebenarnya. Di samping memang punya pengaruh positif, tapi pengaruh negatifnya harus amat sangat dikhawatirkan. Saya kira demikian. Mungkin ada Bu Basaria mau tambahkan? Ya, baik Ibu. Kalau berkaitan dengan peran orang tua tadi, Ibu Ustazah Marwe bilang, Ibu walaupun dari jarak jauh juga selalu mengontrol terutama sholatnya anak-anak Ibu yang ada di luar sana. Tentunya peran orang tua terkait dengan menjaga keimanan seorang pribadi dan anak-anak juga, itu peran pentingnya di situ adanya. Bagaimana Ibu bisa menstabilkan itu? Ustadz Ekal, jangan lupa ya orang tua. Kok nggak bisa masuk surga? Iya.
kalau anak-anakmu tidak sukses dalam ibadah. Itu yang menjadi motivasi kita. Tercegahnya seorang orang tua ya, ibu atau bapak itu ya, kakinya melangkah ke surga karena tidak keberhasilannya dalam mendidik anak dalam agama. Itu yang harus kita encamkan. Jadi kenapa kita membahas keutamaan sholat ini? Karena memang ini adalah perintah Allah yang wajib kita kerjakan. Karena di sini adalah terjadinya dialog seorang hamba kepada Tuhannya. Itu jangan lupa, di sholat itu dialog dari Allahu Akbar kabiru, alhamdulillah katsiro, sampai sampai salam itu ada dialog di sana, puji-pujian sampai kita meminta kepada Robbi Gepir warhamni, itu kan sampai meminta. Itu yang pertama yang harus kita tekankan ya, bahwa tidak akan bisa kaki kita melangkah ke surga. Ini saya terus terang ya, saya almarhum Pak Hamzah dengan saya ini kalau tentang pendidikan, tentang agama luar biasa. Tapi mampu nggak anak-anak kita mengikuti jejak kita? Itu besar tantangan orang tua ya. Kemudian tentang teknologi, sebenarnya disinilah dalam hukum Islam ya, sebenarnya perkembangan teknologi, sains, ilmu pengetahuan itu kita tidak bisa cegah ya, tetapi bagaimana kita mengelaborasi dan menghadapi kecanggihan ilmu pengetahuan teknologi itu mendukung agama kita. Di sinilah diperlukan anak-anak muda. Nur Aji coba tolong bikin fitur-fitur atau karton-karton yang bisa ditarik tentang bagaimana itu sholat, apa konten-konten menarik. Iya, konten-konten menarik sesuai dengan zaman, sesuai dengan zamannya. Saya juga trauma juga sebagai orang tua ketika kita bilang, "Nak, bangun sholat." Apakah? Tapi saya alhamdulillah ya, kadang saya tadi pagi chat semua anak saya. Saya bilang begini, kalau kalian tidak baca Quran atau sholat, kuburan ayah itu tidak akan bersinar. Itu saya bikin motivasinya. Jadi tolong sholat dia, mak. Sudah, itu alhamdulillah. Walaupun mungkin dia tidak melakukan, tetapi ada jawaban dari anak-anak. Iya mak, ya gitu ya. Jadi harus ada ya. Tapi jangan sampai anak-anak itu trauma ya, trauma. Tetapi bagaimana kita supaya bisa anak-anak itu menjalankan sholat. Tentang Pak Abdul, memang kita harus mengungkapkan keutamaannya supaya sebenarnya sholat itu bukan hanya tunduk patuh apa, tetapi memang ada Allah janjikan orang-orang yang selalu sholat itu dia akan menjadi orang yang takwa. Orang yang takwa itu kan yang dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka rezekinya akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kadang-kadang kita lalai tentang. Dan walilul musallin ya, dan orang-orang yang lalai sholat itu kan apa Ibu Maru? Iya, itu kan ada hukumannya hukumannya. Dan di antara janji Allah itu adalah surga Firdaus bagi orang yang mendirikan sholat. Jadi memang orang tua adalah model utama dalam memberikan contoh keteladanan dalam keluarganya. Mudah-mudahan kita istiqomah ya, istiqomah dan bahagia. Saya tuh bahagia sekali Ustadz Eka kalau pagi. Kadang-kadang itu tadi statusnya Ustadz Eka itu kan ada dia bilang sholat tahajud itu nggak susah ya, nggak susah sholat tahajud. Tetapi antara tahajud dengan subuh itu mata so mulai, di situ kan makanya harus mandi dia. Ibu juga kadang udah berapa hari ini sholat subuhnya biasanya itu enak bangunnya 3:30 memang ya. Jadi mengejar kan ada sholat selain sholat. Jadi ada sholat 5 waktu, ada sholat Jumat ya, ada sholat sunat yang lain. Itu Pak Abdi. Jadi ayo kita sama-sama sebagai orang tua ya mengingatkan. Maksudnya setiap waktu saya kadang-kadang kan status saya tuh kalau azan saya bilang azan maghrib ya, azan isya ya, itu kan dakwah juga ya. Jadi begitu Ustaz Eka. Jadi kalau kita lihat dari pendidikan Nabi itu 7 tahun ya. 7 tahun itu anak-anak sudah mulai, 10 tahun dipukul ya. 10 tahun itu kan dipukul. Sekarang apakah kita orang tua melakukan itu? Itu Nabi yang suruh ya, Nabi yang suruh. Makanya sebenarnya menikahi seseorang tuh Ustaz Eka, dengar nasihat Ibu ya. Ketika kita memilih jodoh itu juga itu akan masuk kepada pembinaan
anak-anak kita. Kalau kita salah memilih jodoh, maka itu akan keluarga juga ya. Makanya kan agama itu suruh pilih yang mana, yang ada 4 toh agamanya. Jadi yang paham tentang agama ya, dan dia mau melaksanakan. Sekarang orang banyak yang tahu, banyak yang apa, tetapi dia tidak mau melaksanakan. Jadi dalam ibadah itu ada sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuh. Tidak ada ruang untuk kita untuk tidak melakukannya. Itu saja. Baik, ini menarik nih, mahasiswa Ibu Nur Aji. Katanya tadi hafal 15 juz. Iya. Di era sekarang generasi Gen Z milenial ini kan pasti tantangannya sangat banyak sekali. Bagaimana Nur Aji bisa tetap istiqomah menghafal Al-Qur'an 15 juz. Mudah-mudahan tidak lama lagi akan bisa sampai 30 juz ya. Baik, tentunya bisa memberikan contoh bagi anak-anak muda yang lain di kampus ataupun di lingkungan sekitar rumah. Dan menghafal Al-Qur'an juga pasti kan tentunya di situ bisa diimbangi dengan solat, mungkin jadi imam solat atau lain sebagainya. Bagaimana Nur Aji bisa keadaannya bisa apa namanya? Di tengah kurang dari dunia Gen Z yang semestinya, dan bisa dan tentunya punya misi-misi tertentu untuk merangkul yang lain supaya seperti Nur Aji. Bagaimana? Silakan. Jadi sebenarnya itu bukan dari masalah sekalipun orang lain atau bagaimana. Yang jelas itu harus kita introspeksi diri kita sendiri, karena memang itu harus butuh kesadaran diri. Dan juga kita harus tahu kalau kita di dunia ini bukan selamanya. Kita hanya sementara saja. Kita hanya titipan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga juga kita disuruh, kita diperintah supaya menjaga diri kita dari dosa dan maksiat, serta menjaga keluarga-keluarga kita. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang artinya yaitu, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga-keluarga kalian dari siksa api neraka. Waquduhan nas wal hijarah. Jadi bahan bakar dari neraka itu sendiri adalah manusia dan batu-batuan. Jadi kita sebagai manusia itu yang malah membuat api neraka itu makin bergejolak karena saking banyaknya kita. Jadi sehendaknya kita menghindari. Nah, terus bagi Gen Z nih, itu ada salah satu motivasi bagi saya yang jelas. Kalian itu kadang terlalu asik dengan dunia kalian sampai kalian lupa kalau sebentar lagi kalian akan beranjak dewasa. Dan mungkin kalian harus diatur terus sama orang tua kalian, karena kalian memang sudah yakin kalau memang mereka tuh pasti selalu. Besoknya lagi kalian masih lihat mereka sudah enggak. Kita enggak tahu kapan ajal Allah. Allah kalau udah ambil tarik ya udah, tinggal menyesal aja. Kita enggak tahu bagaimana kehidupan kita ke depannya, apakah lebih baik kalau kita bisa berubah dari sekarang, mengapa tidak? Kita kalau mau sukses di akhirat kita harus berproses, karena berproses itu setiap waktu, namun kita sukses itu kita butuh waktu. Jadi saya juga kasih aplaus buat Gen Z, anak-anak muda. Bahkan saya juga sempat mengajar di sebuah TPQ. Itu saya lihat ada anak SMP, anak SMP kelas 1, itu dia sudah hafal 3 juz. Itu udah Masya Allah sekali. Karena memang ini juga butuh dorongan dari orang tua juga, karena pentingnya orang tua, bagi peran orang tua. Karena kalau bukan kita siapa lagi yang kedepannya? Masa kita mau buat guru ngajinya yang dapat pahalanya? Nanti kan kalau guru ngajinya yang ngajar terus itu kan pahalanya guru ngaji, seharusnya kan kita. Karena kita juga tidak tahu kalau amalan kita memang sudah cukup biar kita bisa masuk ke neraka. Kita tidak tahu di manakah letak Allah bisa menerima amalan kita, karena kita tidak tahu takarannya. Kalau misalnya kita sholat segini, pahalanya gini, kita sini. Kalau kita tahu ya memang sudah tidak masalah itu. Kalau mau kasih saja bilang, wah pahala saya sudah banyak nih. Tapi kalau sekarang kan belum tentu juga. Emang kalian sudah yakin emang kalau kedepannya kalian yang masuk surga? Kata Nabi saja, orang yang sudah dijamin masuk surga, dan para 10 sahabat itu sudah dijamin masuk surga, masih tetap beribadah. Masa kita yang tidak dijamin tapi sok-sokan aja? Gitu. Jadi juga buat anak-anak muda zaman sekarang, sudah jangan kalau cuman sambayang terus pakai sarung itu anak kecil bisa. Ini perbuatan asal banyak
teori tapi tak ada aksi itu. Baik. Betul. Sudah dari saya. Menarik ya yang disampaikan oleh Nur Aji, mudah-mudahan didengarkan oleh generasi Gen Z di Maluku Utara pada yang mendengarkan kita di obrolan Jumat Mubarak. Menarik. Tema kita masih pada pembahasan yaitu sholat dan keutamaannya. Saya mengajak kepada pendengar yang ada dimanapun kalian berada bisa bergabung bersama kami di 082211537429 atau di 092131255521. Baik, siaran ini Anda bisa mengikuti di channel YouTube of Muhammad Haikal Dapitan Official ya, dan juga di sekarang siaran langsung di RRI Digital ya. Dan ya mudah-mudahan apa yang didiskusikan ini kalian juga bisa ikut bergabung bersama kami ya. Baik, saya kembali ke Ibu Ustazah Marwah SAGMHI. Ya, baik Ibu Ustazah, terkait dengan sholat dan keutamannya, tentunya ini adalah makanan hari-hari kita ya. Dan ini menjadi kebutuhan juga bagi kita umat Islam. Bagaimana Ibu agar di samping menjadi peran orang tua di rumah dan juga di kampus di anak-anak muda, apa yang harus dilakukan agar kebiasaan sholat atau kewajiban sholat ini bisa sadar di generasi muda saat ini atau di lingkungan kampus begitu Ibu. Silakan. Baik, sebelum menjawab itu saya sambung tadi menarik dari akhir kata dari Nur Aji bahwa salat itu bukan cuma pakai sarung dan sebagainya yang anak kecil bisa tahu. Iya, salat itu kenapa dalam Al-Qur'an itu salat itu disebut dengan aqim. Tukimah, bukannya qama ya. Dengan kata qama, bukan mengerjakan tetapi mendirikan. Karena salat itu sebenarnya didirikan. Dalam hadis juga yang dibacakan Nur Aji tadi, Bunyal Islam wala khamsin itu kan pakai kata wa iqamas shalah ya. Nur Aji itu dalam setiap rangkaian kata salat itu tidak pernah disuruh mengerjakan, tapi disuruh mendirikan. Nah, ini punya hikmah yang sangat besar. Kenapa? Karena salat itu kata Rasul, salat itu adalah tiangnya agama, as-salatu imanuddin. Nah, tiang itu yang harus didirikan. Jadi sholat itu bukan sekedar mengerjakan, sebetulnya bukan sekedar ambil sarung kemudian bikin gerakan dari takbiratul ihram hingga salam, tetapi sholat itu itulah didirikan. Ketika orang sudah mendirikan sholat, maka hikmah kedisiplinan itu akan tertanam. Baik, kita tahan dulu Ustazah, kita terima penanya yang masuk. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana? Ya, di Eka. Pak Leo. Oh, Pak Leo di Hiri. Silakan Pak Leo. Ya, Pak Ustazah. Mudah-mudahan Ustazah narasumber pada pagi hari ini mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Terima kasih Pak Leo. Ya, kalau salat waktu ini wajib ya. Saya lihat bahwa salat waktu ini dibilang waktu, kemudian Jumat, sunat. Ini saya lihat bahwa salat ini dia cobaan luar biasa di waktu subuh. Kalau subuh tuh mau bangun, tidak bangun. Jadi ini cobaan luar biasa. Jadi satu kali ketika bila musuh jam mau bangun, semacam mau tidur mau salat. Jadi ini cobaan luar biasa, tapi itulah namanya kalau kita mampu atau tidak. Tapi setelah terjadi begitu tetap salat subuh juga, tahajud juga jalankan, kemudian subuh. Di sini saya lihat bahwa Ibu katakan bahwa banyak sekarang ini banyak terjadi seperti itu. Tapi ini mesti adik Haikal mesti banyak sosialisasi kepada generasi muda, karena ini banyak kondisi ini banyak bergaul bebas dengan apa sehingga terjadi hal-hal yang mereka tidak mau
lihat ini. Jadi saya lihat bahwa bis yang ada ini mudah-mudahan supaya ibu saja juga berikan edukasi satu kepada generasi yang ini supaya mereka bisa memahami ini masalah agama. Agama ini kita bertoleransi beragama ini kita harus saling mengikuti, jangan kita bahwa kita punya benar, orang lain punya tidak benar, kita harus menghormati juga orang lain. Barangkali itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih mau menyambungkan yang tadi? Silakan. Oke. Ibu, ya boleh ditanggapi. Iya, makasih Pak Leo. Menarik ya, sholat subuh ini. Saya sholat subuh ini motivasinya yang pertama bahwa malaikat turun membagikan rezeki. Jadi itu kita jadikan motivasi. Yang kedua, saat azan subuh terdengar pada sholat subuh, saya kadang buka jendela atau waktu saya masih di dupa-dupa itu kadang saya keluar karena pintu surga katanya dibuka. Jadi kita berusaha menghirup pintu surga, ya. Tadi kan belum tentu kita masuk surga nih. Paling tidak kita ada bisa menghirup. Itu jadi motivasi. Kemudian ada motivasi sholat sunat fajar itu karena Allah akan memberikan langit dan bumi. Jadi itu dijadikan motivasi bagaimanapun supaya kita melaksanakan sholat subuh. Kemudian tentunya fisik kita, fisik ini mata supaya tidak mengantuk ya harus memang tidurnya dijaga ya, masih tidur dijaga supaya memang subuh itu kita bisa press. Kalau orang-orang dulu bilang kan sebelum tidur bantalnya di apa? Tepuk-tepuk. Ya, bantu bangunkan saya jam. Saya kadang ada HP ini, kadang dia langsung Allahu Akbar. Nah, jadi teknologi ini juga bisa kita jadikan. Jadi pas subuh dia memang pertama saya terkaget siapa yang ternyata HP saya. Itu jadi dari teknologi kita gunakan untuk membangunkan kita. Terus motivasi tadi bahwa malaikat turun memberikan rezeki, bahwa saat kita menghirup udara pagi saat azan subuh itu katanya pintu surga dibuka, itu kan kita menghirup ya. Kemudian sholat sebelum subuh, sholat sunat itu bahwa Allah akan memberikan langit dan bumi. Itu Pak Leo. Jadi memang semakin berat tantangannya, semakin banyak yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Ustaz Eka dari saya tentang sholat subuh ini. Baik, ada tambahan dari siapa? Silakan Ustazah atau silakan. Siapa nih? Baik, menarik sekali. Tadi sebenarnya menarik yang dikatakan oleh Ibu Dokter. Sholat subuh itu secara pribadi memang saya rasakan betul memang di sholat subuh itu yang paling banyak tantangannya, bahkan dalam mendidik anak. Membangunkan anak di sholat subuh itu amat sangat sukar. Bahkan saya wanti-wanti jangan pernah kunci kamar kalian kalau tidur. Karena kalau mereka sudah kunci kamar, kita gedor-gedor sekalipun, entah mereka di dalam pakai headset atau apa, itu sangat susah. Makanya saya bilang kalau menjelang tidur itu kadang saya periksa semua kamarnya masing-masing. Kalau ada yang terkunci, jangan kunci. Karena membangunkan salat subuh itu ya betul kata Pak Leo tadi, itu godaannya luar biasa. Makanya saya itu patroli. Terkadang patroli sebelum tidur, itu patroli ke kamar-kamar karena anak saya ada 5, 4 kamar di atas itu masing-masing anak gadis semua. Itu saya patroli ketuk pintunya semua. Jangan ada yang kunci pintu, jangan ada enggak ada orang lain di rumah ini kan saya satu keluarga enggak ada yang campur. Enggak ada orang lain di rumah ini. Jadi jangan pernah kunci pintu. Kalau ada yang kunci pintu sudah harus buka sebelumnya. Jam 4 subuh itu saya sudah harus bangun karena saya juga harus ke kampus. Jam 4 subuh itu paling lambat harus bangun karena harus kerja di dapur dan sebagainya. Itu sebelum subuh itu saya patroli lagi ke atas. Bayangkan saya harus naik ke atas lagi, naik tangga ke atas lagi untuk kemudian bangunkan. Terkecuali kalau
mereka waktu haidnya mereka pun itu saya harus catat. Iya. Wah. Iya. Betul ini. Ustaz Haikal. Saya catat waktu haidnya mereka karena saya punya anak gadis semua nih. Cuman satu yang kecil yang perempuan. Waktu haidnya mereka saya catat. Ketika saya tahu mereka waktu haid, di situ mereka ya boleh bebas. Kalian sudah tidak terganggu untuk membangunkan sholat. Kalau mereka lewat dari waktu haid itu saya pertanyakan. Bahkan pernah suatu kali saya mau cek, jangan berbohong. Coba ibu cek, Umi cek. Nah, kamu mestinya sudah bersih di ini, jangan enggak bisa seperti itu, jangan bermalas-malasan. Karena terkadang anak gadis tantangannya di situ. Ketika karena mereka bisa memakai dalih, Umi saya tak salat ini, saya lagi haid. Makanya saya catat kalau dia sudah bilang pas saya Umi beli soft test dulu saya sudah catat. Hari pertama tanggal ini. Jadi saya hitung paling lama. Betul. Terkadang kalau saya seberapa hari nak? 100 orang tua kayak Ibu Marwe nih, wah. Kadang seberapa hari nak? Kalau saya lihat kamu ndak sholat, ndak. Seberapa hari? Coba saya lihat tanggal dulu. Saya seperti itu. Nah, mungkin peran orang tua. Saya tidak merasa diri hebat. Tertahan dulu, terima pinanya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terputus ya. Dilanjutkan. Peran orang tua itu memang sangat penting saya rasakan. Saya sangat rasakan, apalagi punya anak-anak yang memang Gen Z sekarang. Masya Allah saya sangat bersyukur bisa menjadi orang tua. Dan sebenarnya saya iri ke orang tuanya Nur Aji. Nur Aji. Bagaimana orang tuanya Nur Aji betul. Bisa menjadi motivasi. Menjadi motivasi bagi para orang tua seperti itu. Karena kita sudah berusaha, terkadang orang tua saya yakin orang tua di luar sana sudah punya usaha yang maksimal juga. Untuk kemudian bagaimana mendidik putra-putri mereka, tetapi mungkin ada saja yang mungkin cobaan, kendala, halangan yang dihadapi mereka. Tapi benar kata Pak Leo, banyak sekali tantangannya ketika sholat 5 waktu ini ingin ditunaikan. Termasuk juga mungkin kita pribadi pernah merasakan seperti itu. Tadi bahkan Ibu Basaria, makanya saya kasih ke muka Ibu Basaria tanggapi, karena tadi dia katakan di waktu subuh itulah yang kadang kita penuh godaan, tidak bisa bangun dan sebagainya. Dan keutamaan waktu salat subuh tadi yang dikatakan Ibu Basaria betul sekali. Waktu subuh itulah yang kita yakini malaikat Mikail itu membagi-bagi rezeki. Jadi kalau kita terlambat, biasa orang, saya ingat sekali orang tua saya waktu saya orang tua saya mendidik saya. Sebelum subuh itu pintu rumah harus dibuka. Itu orang tua saya. Jadi dia tugaskan, mungkin dia bisa buka sendiri, tapi terkadang dia tugaskan anak-anaknya. Sebelum subuh itu pintu harus buka, jendela-jendela harus buka. Kenapa Umi? Itu supaya malaikat bisa masuk. Itu kamu harus jemput rezeki, jemput malaikat. Itu salah satu, mungkin tidak secara langsung mengatakan bangun salat subuh lebih awal. Tetapi dengan motivasi itu, jemput rezeki kamu, kamu akan ketinggalan rezeki. Malaikat Mikail sebagai itu saya ingat sekali. Mama itu kalau kasih, saya ingat sekali, kamu akan tidak kebagian rezeki itu kalau atau ayam. Tidak kebagian rezeki itu kalau kamu sudah dengar ayam berkotek baru kamu bangun, kamu tidak bakalan kebagian rezeki kamu sudah. Padahal walaupun kita tahu ya itu cuma motivasi mereka, dan memang seperti itu sebenarnya malaikat Mikail kita yakini. Waktu subuh itu amat sangat utama. Bahkan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan Muslim Rasulullah mengatakan salat subuh itu, apalagi mengerjakan salat subuh ke masjid berjamaah itu bagaikan menjalankan salat satu malam penuh. Jadi itu sebanding dengan salat satu malam. Jadi begitu keutamaannya, dan karena itu juga begitu besar godaannya. Nah, setan tidak berhenti sampai di situ, saya rasa seperti itu. Baik, tak terasa waktu sudah 1 jam. Iya, mungkin ini di penghujung acara. Saya meminta closing statement dari ketiga narasumber ya. Kepada siapa dulu nih terlebih dahulu nih? Closingnya, silakan Ibu Doktor. Kalau yang biasa kita dengar itu kan sholatlah sebelum disolatkan, ya. Betul. Jadi memang harus kita kita cari sebenarnya rahasia-rahasia sholat itu apa. Tapi memang kalau dalam agama ya itu adalah perintah. Perintah itu ya wajib dikerjakan.
Tetapi untuk menjadi motivasi bisa kita apa sebenarnya rahasia? Kenapa sih Allah suruh kita sholat ya? Nah, disitulah kita belajar supaya kita termotivasi. Saya selalu termotivasi itu dengan pahalanya, dengan salah satunya ya rasa ini kita ya malulah kepada Allah ya, betapa banyaknya rezeki Allah yang sudah berikan kepada kita, termasuk kesehatan hari ini, kok kita nggak tunduk dan patuh kepada Allah. Itu saja Ustaz Haikal ya. Baik, selanjutnya Nur Aji, silakan. Baik, Closing mungkin statement. dari saya salah satunya saya ambil tadi dari pertanyaan Pak Leo itu sebenarnya bagus sekali. Itu karena memang subuh itu banyak gunanya. Namun di dalam hadis Nabi itu Nabi sebutkan, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang mereka mengerjakan sholat subuh dan mereka berjalan ke masjid bahwa nanti di akhirat sholat subuhnya itu yang menjadi cahaya atau penerang baginya. Itu sangat bagus sekali karena memang kalau dibilang kita mengerjakan amalan itu kita hanya perlu sholat saja, kita hanya perlu mengerjakan yang wajib saja, tidak perlu yang sunnah, tidak apa-apa. Karena memang yang wajib itu kan kalau kita kerjakan dapat pahala, kalau kita tinggalkan dapat dosa. Ya. Tapi kalau yang sunnah kita tidak kerjakan tidak dapat apa-apa, tapi kalau kerjakan dapat pahala. Sebenarnya kalau yang sunnah itu hanya untuk sebagai dorongan atau tambahan kita kalau misalnya kita merasa masih kurang atau kita yang merasa mungkin wajibnya kita masih kurang, ya kita bisa untuk tambal dia dengan hal-hal yang sunnah. Jadi itu betapa pentingnya juga sholat. Sebenarnya kalau bicara masalah sholat dan keutamanya ini sebenarnya banyak sekali. Dia juga sebagai salah satu pembersih dosa-dosa kita. Sebagaimana dalam hadis dari sahabat Jabir kalau tidak salah, itu saya langsung ke artinya. Kalau Nabi itu dia berkata, bagaimana pendapat, Nabi bertanya kepada sahabat, bagaimana para pendapat kalian yang apabila di depan-depan rumah kalian itu ada sungai yang mengalir begitu deras dan dia salah seorang di antara kalian itu mandi di dalamnya selama 5 kali sehari. Dan tentu para sahabat menjawab, tentu kita akan selalu bersih ya Allah. Itu adalah salah satu contoh, itu adalah perumpamaan dari sholat karena dia itu mensucikan kita terus menerus. Baik, mungkin itu saja dari saya. Baik, selanjutnya Ustaz Marwa, silakan. Baik, mungkin singkat saja close statementnya bahwa jangan bosan-bosan untuk kita saling mengingatkan bahwa sholat itulah bentuk penghambaan diri kita, puncak penghambaan diri kita kepada Allah. Karena Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menghambakan diri, beribadah kepadanya. Kita sebagai abdi. Nah, salat inilah yang sebagai bentuk puncak penghambaan kita. Kata Ustaz Latif, ketika kepala ini sebagai yang paling tinggi kemudian dibawa ke bawah sejajar dengan kaki, itulah puncak penghambaan. Ya, itulah puncak sujud kita. Kemudian as-shalatu imanuddin. Salat itu tiangnya agama. Ya, dianalogikan sebuah bangunan itu tidak akan pernah bisa berdiri tanpa tiang. Mungkin bangunan bisa berdiri tanpa atap, bisa berdiri tanpa dinding, tetapi tanpa tiang tidak pernah bisa berdiri. Ya, itulah ummah. Dan juga as-shalatu miftahul jannah. Salat itu kuncinya surga. Ya, dianalogikan kalau kita punya tabungan di brankas sebanyak apapun, sampai mungkin brankasnya segede apapun, tapi kalau tak ada kuncinya buat apa? Jadi itu mungkin sholat yang memang kita harus saling mengingatkan tentang keutamaannya supaya kita istiqamah bisa menjalankan sholat, meskipun mungkin ada yang cuman bisa menjalankan yang wajib saja. Tapi itu sudah merupakan hal yang sangat baik karena ingat sholat itu tanha anil fasyai wal munkar. Jangan tunggu kita baik dulu baru sholat, tetapi sholat itulah yang akan kemudian membawa kita untuk mencegah yang perbuatan keji dan munkar. Ya demikian. Baik, sholat itu akan membuat kita menjadi baik ya Ustaz ya. Terima kasih. Baik. Ya baik. Dan pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah tak terasa sudah 1 jam kami membersamai Anda pada program acara obrolan Jumat Mubarak dengan tema sholat dan keutamaannya. Terima kasih banyak narasumber yang telah hadir, Ibu Dr. Basaria Nainggolan MAG, Ketua Lembaga Konseling Syariah IAIN Ternate, kemudian Ustazah Marwa SAG MHI, Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, dan Nur Aji, mahasiswa semester 1 Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah. Semoga kita bisa bertemu kembali di program di obrolan-obrolan yang akan datang, dan
dan terima kasih kepada para pendengar yang tadi telah ikut bergabung bersama kami di Persatu RI Ternate. Saya Muhammad Haikal Dapitan mohon pamit dari ruang dengar Anda. Tetap dengarkan obrolan Jumat Mubarak di edisi-edisi Jumat yang akan datang dengan tema dan narasumber menarik lainnya. Wa kafa billahi syahida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.